Halo warga sipil sekalian, selamat datang di channel Alfa Maulana. Nama gue Alfa Maulana, gue hanya warga sipil biasa yang ingin mencari AdSense melalui internet. Gini ya, beberapa hari yang lalu gue menyimak sebuah sidang resmi untuk arah pembangunan di daerah Papua. Di dalam sidang itu terdapat gagasan bahwasanya Papua ini harus ditanami sawit dan juga tebu dan singkong, bagian dari upaya swasembada energi, khususnya untuk bioetanol dan BBM. Tujuannya agar sebuah daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, seperti ucapannya Pak Presiden. Kalau didengar sekilas, gagasan ini memang terdengar sangat bagus. Karena tujuannya yaitu agar sebuah daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi masalahnya bukan pada tujuannya, melainkan terdapat pada cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu membuka lahan di Papua. Dari titik inilah pembahasan ini berangkat, memastikan bahwa pilihan yang kita ambil hari ini tidak menciptakan masalah besar ataupun resiko yang sangat-sangat destruktif di kemudian hari. Gitu. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit. Gini teman-teman, sebelum kita ngebahas soal deforestasi, kebijakan, ataupun ngebahas opini pemerintah itu, menurut gue ada satu hal yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari terlebih dahulu. Gue di sini nggak mau ngebahas tentang dampak buruk sawit saja, tetapi ada juga yang harus kita ketahui sebelumnya. Sawit telah dipakai karena dunia butuh minyak nabati dalam jumlah besar dan konsisten, dan juga efisien tentunya. Kita perlu tahu bahwasanya minyak nabati ini ataupun sawit ini telah digunakan dalam barang-barang sehari-hari kita tanpa kita sadari, seperti kosmetik, kemudian sabun, sampo, makanan olahan, sampai bahan bakar alternatif kita. Jadi gini Pak, secara produksi sawit itu bisa tergolong unggul. Keunggulan utamanya ada di hasil per hektar. Sawit bisa menghasilkan lebih banyak minyak dibanding tanaman lain yang serupa di dalam 1 hektar dalam lahan yang luasnya sama. Itu sebabnya sawit dipilih, bukan karena paling murah doang, tapi ya karena paling efisien dan juga sangat-sangat mudah secara lahan dan output. Kalau dibandingin dengan tanaman lain seperti kedelai atau bunga matahari, semuanya bisa menghasilkan minyak tapi jumlahnya jauh lebih kecil per hektar dibanding sawit. Setelah yang tadi gue omongin, kita tahu bahwasanya sawit ini lebih baik daripada alternatif-alternatif yang lain. Dan sawit ini lebih bagus. Sawit juga punya keunggulan lain Pak, di dalam stabilitas produksi. Tanaman ini bisa dipanen sepanjang tahun, nggak tergantung pada musim yang ekstrim. Dan ini bikin pasokan minyak relatif stabil. Selain itu, rantai industri sawit juga sudah terbentuk dari hulu ke hilir, dari perkebunan sampai produk jadi. Ini bikin sawit relatif mudah diintegrasikan ke sistem ekonomi yang sudah ada. Ya bukan karena nggak ada pilihan sama sekali, tapi karena pilihan lain belum bisa menyetarakan efisiensi, stabilitas, dan skala produksi sawit. Dan dari titik ini kita mengetahui bahwasanya sawit ini secara teknis dan ekonomi, sawit memang punya keunggulannya nyata. Dan karena keunggulan itulah sawit menjadi bagian yang penting dalam sistem pangan dan energi global. Lalu jikalau sawit memang dibutuhkan secara global, apa peran Indonesia di dalamnya? Kalau kalian cross-check ataupun kalian searching pertanyaan ini, Indonesia itu memerankan bisa dibilang sebagai pemain utama. Data resmi menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 56% sampai 59% dari total ekspor minyak sawit dunia. Artinya gini teman-teman, jadi separuh dari sawit yang beredar di pasar global itu berasal dari Indonesia. Di kontribusi gabungan antara Indonesia dan Malaysia itu yang menjadi penahan suplai global. Itu bukan angka yang kecil ya. Minyak sawit dari Indonesia itu diekspor ke banyak negara besar seperti India, Cina, kemudian Eropa, dan masih banyak yang lain. Sawit di Indonesia itu masuk rantai pasar global, bukan hanya buat konsumsi lokal. Dan kalau kita lihat dampaknya secara ekonomi,
Komoditas ini telah menyerap banyak jutaan kerja yang langsung dan tidak langsung di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, sawit jadi salah satu komoditas ekspor yang menyumbang devisa besar bagi perekonomian nasional. Dan rantai nilainya juga panjang, mulai dari petani plasma, lalu kebun skala besar, kemudian ke pabrik pengolahan, sampai industri hilir. Ini bukan sekedar bisnis lokal, Pak. Ini merupakan struktur besar yang terintegrasikan dengan pasar dunia. Kita udah ngebahas keunggulan sawit, keuntungan sawit bagi Indonesia, kenapa dia efisien, kenapa dia sangat-sangat didewakan gitu. Dan ya sejauh ini itu yang semua yang gue jelaskan itu berbasis data yang udah gue searching. Tapi silakan kalian cross check sendiri, kalian pelajari sendiri. Barangkali ada yang kurang tepat dari apa yang gue bawakan gitu. Tapi setelah semua ini ada titik di mana kita harus terima terdapat satu hal yang gak bisa dihindari. Setiap pilihan besar, apalagi yang skalanya nasional dan global, pasti ada konsekuensinya. Bukan karena sawit jahat ataupun karena sawit itu merugikan ya, bukan. Tapi karena memang setiap aktivitas manusia yang mengubah alam itu selalu ada harga yang harus dibayar. Dan sekarang kita bahas dampaknya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sawit itu tanaman monokultur, Pak. Artinya, satu jenis tanaman yang ditanam dengan satu tujuan, yaitu produksi. Dan ini perlu dicatat dan perlu diingat. Karena ini yang membedakan sawit dengan hutan alam, Pak. Dan yang pasti tidak bisa menggantikan karena fungsinya aja sudah beda. Gitu. Hutan alam itu bukan cuma kumpulan pohon ya, bukan cuma kumpulan hijau gitu. Dalamnya itu ada banyak jenis tumbuhan, satwa, dan tanah yang semuanya ini saling berkaitan. Fungsi hutan itu sangat kompleks, Pak. Menyerap air, kemudian menjaga struktur tanah, menahan erosi, dan keseimbangan iklim lokal. Dan sawit cara kerjanya tidak seperti itu. Sawit itu ya emang pohon, tapi tidak kerjanya seperti itu gitu loh, Pak. Secara struktur, kebun sawit itu seragam. Lapisan vegetasinya sedikit dan juga keanekaragaman hayatinya rendah. Akibatnya, fungsi ekologis di kebun sawit itu juga terbatas. Ya, karena tadi, kalau alih fungsi hutan dilakukan dalam skala besar, maka dampaknya akan sangat terasa. Perubahan tutupan lahan akan memengaruhi cara tanah menyerap air. Akibatnya, aliran air berubah, risiko banjir dan longsor meningkat, terutama di wilayah dengan kontur tertentu. Selain itu, konversi hutan ke perkebunan sawit akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati yang signifikan. Akibatnya, spesies-spesies ataupun hewan yang bergantung pada hutan alam akan kehilangan habitatnya, Pak. Dan ya, harus dipikirkan secara matang. Ini bukan kejadian 1 kali 2 kali, Pak, tetapi pola ini sudah terjadi di banyak wilayah yang melakukan ekspansi sawit secara besar-besaran. Ini penting sekali untuk menegaskan satu hal, yaitu sawit tidak bisa menggantikan hutan alam, benar-benar tidak bisa. Walaupun ya sama-sama tanaman hijau ya, sama-sama memiliki daun. Karena fungsi hutan itu bukan soal warna ataupun ada daunnya, tapi soal sistem yang bekerja di dalamnya, Pak. Kalau sawit dikembangkan di lahan yang secara ekologis sudah rusak atau terdegradasikan, maka risikonya akan berbeda. Tapi kalau masuk ke wilayah hutan alam yang masih utuh, maka risikonya akan jauh lebih besar dan dampaknya jangka panjang, bisa sampai ke beberapa generasi ya, yang merasakan keuntungannya atau nikmatnya hanya segelintir orang gitu kan. Tapi dampaknya bisa ke beberapa generasi. Setelah pembahasan ini, kita mulai paham. Memang sawit itu mempunyai keunggulan ekonomi, tapi dia itu tidak gratis secara ekologi. Gitu. Jadi gini teman-teman, kita seringkali mendengar bahwasanya Papua itu dijuluki sebagai paru-paru dunia. Dan ya ini sering kita dengar di sebuah buku pelajaran ataupun di sosial media, dan ya banyak yang mengatakan demikian. Kita semua perlu tahu bahwa julukan ini tentu bukan tanpa alasan, Pak.
Julukan ini diberikan kepada Papua karena Papua itu memiliki hutan hujan tropis terluas di Indonesia dan merupakan yang ketiga terbesar di dunia setelah Amazon dan Kongo. Hutan-hutan ini memegang peran vital di dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga menjadi benteng paling penting dalam menghadapi krisis iklim global. Hutan di Papua juga menyumbang sekitar sepertiga dari total tutupan hutan di Indonesia, yang menjadikannya penyerap karbon dioksida terbesar di wilayah Asia Pasifik, Pak. Dan tentu inilah alasan mengapa keberadaan hutan Papua itu tidak hanya penting bagi Indonesia saja, tetapi keberadaan hutan Papua itu juga sama pentingnya bagi keseimbangan kehidupan lingkungan dunia. Hutan Papua juga masih termasuk dalam wilderness area atau hutan belantara, teman-teman. Yang artinya wilayah ini tuh masih sangat alami dan diisi dengan beragam flora dan fauna, termasuk ribuan spesies yang belum tentu dapat ditemukan di tempat lain. Dari hutan bakau, kemudian hutan-hujan perawan, hingga ekosistem daratan yang luas. Dan Papua juga menjadi habitat bagi burung cendrawasih, kanguru pohon, dan juga masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekayaan alam yang luar biasa ini, Papua itu dapat menyerap gas rumah kaca dalam jumlah besar sekalipun. Sekaligus Papua juga menjadi tempat bagi keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Menjaga Papua juga berarti menjaga masa depan lingkungan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk beberapa generasi setelah kita, beberapa generasi penerus kita, Pak. Asa nggak mau gitu loh pada ngajak anak-anakku jalan-jalan nih, ketemu cendrawasih, ketemu hiu karpet berbintik. Mohon dipertimbangkan, Pak. Intinya gini, teman-teman. Gue bakal ringkas ini menjadi dua pilihan. Yaitu, yang pertama, apa emang iya kita mau ngorbanin hutan, kita mau ngorbanin sebuah ekosistem hutan demi solusi cepat, atau emang mereka ini harus mikir lebih panjang dikit, nggak usah panjang banget ya, tapi panjang dikit aja nih, gitu. Dan ya buat gue sendiri, sawit di Papua itu big no, dan ya itu bukan solusi tentunya. Yang ada itu cuma mindahin masalah ke sebuah tempat yang belum rusak. Dan kalau Papua udah rusak, itu nggak ada cadangan lagi, Pak. Dan tentunya siapa yang akan bertanggung jawab atas hal itu. Sekali lagi mohon dipertimbangkan lagi, Pak. Dipertimbangkan matang-matang, dipikirkan secara baik-baik, dipikirkan jangka panjang, agar tidak terjadi masalah yang besar. Dan ya mungkin hanya itu saja yang bisa gue bawakan dalam video kali ini. Karena kita tinggal di negara demokrasi, maka gunakanlah hak suara kita sebaik mungkin. Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, teman-teman.